Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast kami. Hai. Pada kesempatan kali ini kita punya topik yang menarik banget nih, yang hot banget di kalangan mahasiswa dan anak muda sih. Nggak cuma mahasiswa sih, kayak in general anak muda, Gen Z dan milenial gitu. Yang sampai saat ini masih banyak pendapat yang berseliweran ya. Ada yang pro, ada yang kontra, yaitu tentang pacaran versus ta'aruf. Nah, apakah pacaran itu tuh sebenarnya wajar ya sebagai kita manusia nih, proses sebelum mengenal manusia lain gitu ya, sebelum memasuki jenjang pernikahan, atau sebenarnya lebih baik ta'aruf aja sih gitu, atau gimana sih sebenarnya ya pandangan-pandangan anak muda sekalian tentang pacaran dan ta'aruf itu sendiri gitu. Dan tentunya bakal kita kombinasikan dengan pandangan dari agama itu sendiri. Nah, tapi aku kali ini nggak sendiri, lihat di sini ada teman-teman aku ya. Kita bakal rame-rame di sini. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, boleh ya teman-teman aku kenalan dulu, silakan. Oke, perkenalkan nama aku Kina. Perkenalkan nama aku Diva. Perkenalkan nama aku Diana. Dan terakhir perkenalkan nama aku Syara. Ya, betul banget. Dan kayaknya aku tadi lupa perkenalan, nama aku Naila. Jadi kita berlima di sini bakal diskusi nih mengenai pacaran dan ta'aruf. Boleh mungkin Disimak ya guys, semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, betul. Oke, mungkin kita langsung masuk ke bahasannya aja ya. Topik pertama. Topik pertama sebelum kita dalam banget, kita bahas yang dangkal-dangkal dulu nih. Menurut teman-teman sekalian nih, pacaran itu apa sih gitu? Oke, jadi ya setahu aku ya, pacaran itu ya hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi adanya komunikasi yang intens, terus jalan berdua gitu. Dan juga ada keterikatan emosional ya. Gitu sih. Masalahnya di realita itu pacaran tuh sering kebablasan. Mulai dari chat nggak kenal waktu, terus berduaan tanpa mahram. Padahal itu udah masuk ke area yang dilarang dalam Islam. Jujur ya. Betul. Padahal Allah sudah jelasin kayak melarang kita untuk mendekati zina, terus bukan cuma zina aja, tapi kayak semua jalan-jalan yang arah ke sana lah ya. Betul. Nah, ya itu sih ya tadi pendapat teman-teman aku tadi ya. Jadi kayak sebenarnya ya hubungan kan kayak buat mengenal, tapi kadang tuh malah bablas gitu, malah hampir melanggar perintah Allah gitu ya kan. Nah, terus sekarang nih menurut teman-teman ya, menurut kalian tuh tim yang mana sih? Pacaran dalam pandangan Islam menurut kalian gimana sih gitu? Kalau menurut aku ya, kalau misalnya pacaran tuh di dalam Islam tuh nggak ada, maksudnya kayak nggak ada konsep pacaran. Yang ada tuh proses menuju pernikahan dengan cara yang terjaga. Kayak misal kita mau menjaga komunikasi aja, atau mau melihat nih gimana sih orang itu. Nah itu tuh mungkin bisa dengan cara mengenal aja, tapi ngejaga juga kita sebagai mahram, bukan mahram dengan dia gitu kan. Yang intinya tuh kayak ngejaga aja biar nggak hubungan bebas gitu sih. Betul sih, tapi sebenarnya kalau pacaran itu tuh datangnya dari rasa nyaman ya sih, sampai kadang tuh malah jadi lupa batas. Kayak mungkin kan tadi Syarah kamu bilang ya kalau misalkan ta'aruf tuh proses buat kayak perkenalan gitu ya sebelum nanti melanjutkan hubungan yang lebih serius, pernikahan. Tapi menurut kamu emang cukup ya kayak ta'aruf doang gitu, ntar kan itu kayak istilahnya kita mau seumur hidup sama orang tuh lama ya. Menurut kamu emang cukup gitu untuk ta'aruf doang? Kalau misalnya menurut aku tuh mungkin ada orang yang bilang nggak cukup, tapi ada yang bilang cukup. Mungkin kalau misalnya emang intens buat ketemu, atau emang niatnya baik buat nantinya nikah atau buat ke jenjang selanjutnya, mungkin cukup ya, karena kita masih bisa berhubungan baik lagi setelah kita menikah, malah lebih baik, lebih bagus, kayak batasan kita udah sesama mahram, jadi kayak udah nggak ngejaga satu sama lain. Menurut aku sih cukup kalau misalnya buat ta'aruf gitu. Tapi mungkin ada batasan, kayak kita mau mengenal dia selama setahun atau 2 bulan, dan nanti selanjutnya kita melanjutkan ke jenjang pernikahan. Menurut aku gitu. Nah, nice insight banget. Dan tadi kan kita udah dengar sekilas ya teman-teman tentang ta'aruf. Jadi kita sebelumnya bahas pacaran, sekarang kita bahas ta'aruf. Nah, tadi selain Syarah nih, menurut kalian teman-teman ta'aruf itu apa sih?
tadi kan kayak udah seperti bahas, tapi mulai kalian sendiri ta'aruf tuh gimana gitu? Ta'aruf itu adalah proses kenalan gitu antara laki-laki dan perempuan, tetapi dengan tujuan yang jelas, yaitu menikah. Dan caranya itu sesuai dengan aturan Islam. Ya. Dan biasanya itu ada pihak ketiga kayak perantara, proses untuk lebih terkontrol, lebih transparan, juga kayak tidak berlebihan gitu kan. Itu sih. Jadi itu ta'aruf bukan berarti nggak boleh ya, nggak boleh punya rasa ataupun kayak yang lainnya, tapi rasanya tuh dijaga supaya tetap hal yang buruk tidak kebablasan gitu. Nice banget tuh ternyata Islam suah itu ya, bahkan even kalau misalnya kita mau kenalan sama lawan jenis tuh udah disiapin gitu ya prosedurnya ya kan, masya Allah banget. Dalam Islam juga, dalam syariah juga. Betul, masya Allah banget ya teman-teman. Nah jadi nih kan tadi kita udah ada dua nih pokoknya, pacaran sama ta'aruf. Nah menurut teman-teman nih perbandingannya pacaran sama ta'aruf tuh gimana sih? Oke. Mungkin kalau tadi pacaran ini tuh kita keterikatan emosionalnya itu lebih tidak terkontrol gitu ya. Tapi kalau ta'aruf itu kan kita lebih menjaga perasaan dan juga kehormatan kita sebagai wanita, karena emang dari awal itu tujuannya jelas. Itu sih menurut aku. Masya Allah boleh. Dan kalau pacaran tuh kalau misalnya gagal kan, jadi sering ninggalin luka gitu kan, dan jadi trauma gitu kan. Iya, ya iya. kan? Nah, sedangkan kalau ta'aruf itu jadi lebih realistis gitu, terus lebih dewasa dan lebih fokus ke masa depan. Dan juga yang paling penting itu ta'aruf itu ada nilai ibadah, ya, juga ada nilai pas banget. lulus, jadi nggak ada yang namanya dosa ataupun berzinanya. Iya, Itu yang penting. Masya Allah. Jadi itu ya kayak hubungan yang diniati karena Allah tuh insya Allah nanti malah bawa berkah ya. Sekalipun betul. kalau sebenarnya misalnya kita ta'aruf sama cowok terus nggak jadi gitu ya karena satu dan lain hal, insya Allah karena diniatnya karena ibadah ya nggak luka banget gitu ya. Kadang beda sampai yang pacaran gitu kan, aduh Udah dapet dosanya, so misalnya diselingkuhin bisa banyak Hal banget. buruk datang kan ya. Dan Goda menjaga setan kehormatan juga. kita kan ya. Goda setannya juga. Nah, gitu ya guys, kayak kan tapi sebenarnya kita udah bahas ta'aruf ya kan, dan ternyata memang bahwasanya ya kita sebagai muslimah, sebagai muslim ya ta'aruf tuh banyak kelebihannya, tapi nyatanya di kita ya, di kalangan teman-teman kita, di kalangan mahasiswa, ta'aruf itu masih menjalaninya tuh masih lebih berat gitu daripada pacaran normal. Mungkin karena banyak kekangannya itu kali ya, yang namanya masih muda pengen bebas. Nah, menurut teman-teman itu gimana sih kayak susahnya kita di kalangan teman-teman kita gitu? Mungkin kalau menurut aku ya, mungkin dari mereka-mereka juga, dari akunya juga masih kayak wajarin aja, karena dimana kita sekarang tuh lebih budaya ke pacaran bukan ke ta'aruf. Mungkin sekarang tuh udah kayak ta'aruf tuh udah banyak yang jarang melakukan ta'aruf dibanding pacaran, karena emang di media sosial itu tuh kebanyakan orang-orang ngumbarnya tuh kita kayak pacaran dan lain-lain. Untuk ta'arufnya aja sekarang kita udah nggak ada kayak misalnya teman-teman di sekitar kampus mungkin jarang buat ta'aruf, tapi lebih ke pacaran. Di lingkungan kampus juga banyak kan yang pacaran gitu. Iya, betul. Sekelas aja ada kan? Iya, Nah, betul. Tapi nggak menutup kemungkinannya, tapi ternyata teman kita ada yang ta'aruf. Iya, ada juga. Tapi kayak persenannya lebih dikit gak sih? Iya, Iya. iya. Dan kayaknya yang ta'aruf tuh kayak diem-diem gitu ya, Iya. tahu nanti kita Wow. masih pacaran ya udah nikah tiba-tiba gitu. Christian gak sih dia Tiba-tiba udah gini Iya. fotonya ya kan? Dan kayak lebih gongnya lagi tuh biasanya kalau ta'aruf tuh kayak kita pas setelah nikah tuh kita merasakan masa-masa pacaran. Betul. Itu komunikasinya sangat berjalan di sana banget. Kayak Masih deg-degan iya, lah, masih deg-degan, kayak ABG iya, saltingnya, Iya, tahu sih. malunya gitu kan. Biasanya tuh enak banget kalau pas lagi ta'aruf gitu kan. Pas setelah ta'aruf, habis itu kan nikah, kita kan kayak merasakan zaman-zaman SMA pacarannya gitu. Mereka juga lebih udah gitu, udah tersisa gitu Kita kan. bisa kayak nggak takut dijudge orang. Iya, bukannya dosa malah dapat pahala gitu kan. Kalian kayaknya aku mau share ya, nggak mungkin ya teman-teman udah tahu juga mungkin kalau ada hadis saya yang menyebutkan kalau misalkan bercanda-canda antara suami istri itu aja dihitung ibadah loh, makanya ya kan. Jadi bayangin kita ta'aruf sama orang nih, terus habis itu
kita ngerasain dari awal butterfly kayak bocah SMA baru jatuh cinta gitu tapi dapat pahala gitu kan. Bahalanya kayak berlipat ganda lagi karena kan emang udah mahram gitu kan. Dan itu apa nikah itu sunnah Nabi ya, jadi kayak mantap lah pokoknya. Mungkin dari pembahasan kita hari ini nih kan bisa kita simpulkan lah ya, kelihatan banget ya bedanya antara pacaran dan ta'aruf tuh. Bedanya jelas, satu pada niatnya, dua pada prosesnya, tiga pada batasan-batasannya. Udah pokoknya tiga itu yang sangat membedakan pacaran dan ta'aruf. Mungkin perasaannya sama ya, tapi perasaannya ada samanya, tapi inilah yang membedakan ya. Dapat pahalanya. Nah, terus juga Islam tuh tidak melarang kita untuk mencintai seseorang, tapi kita diajarkan untuk mencintai dengan jalur yang benar, yang lurus gitu kan, tanpa berzina, tanpa nambahin dosa juga, jadi ada godaan syaitan juga. Jadi malah lurus gitu. Ya betul. Terus juga ta'aruf bukan kuno nggak sih, tapi lebih bentuk kayak menjaga ikhtiar diri kita, kayak nggak diambil ke sucian kita sebagai wanita dan lain-lain, terus ngejauhin kita dari dosa, benar katanya, terus ngejauhin dari maksiat dan lain-lain gitu. Kita aku setuju banget sih, karena pacaran tuh susah buat kita tuh tetap menjaga konsekuensi kita gitu loh. Ya pokoknya semoga kita semua bisa milih jalan yang bukan cuma bikin kita bahagia, tapi bikin Allah juga ridho gitu ya. Amin. Nah, itu ya mungkin sedikit diskusi singkat dari kami berlima ya, yang ya mungkin terima kasih udah mendengarkan podcast kami ya. Tadi sedikit insight dari kami semua tentang ta'aruf dan pacaran itu. Semoga kita semua tetap dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam hidayahnya Allah. Amin. Kayak kita semua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.